Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Naudi Putri beserta kru dari jurnalis LP3I Pekanbaru. Nah, hari ini kita bakal ngeliput nih sebuah acara yang bertepatan di Rumah Sakit Tabrani. Nah, teman-teman kepo kan apa sih keseruan dari acara ini? Yuk mari kita simak sama-sama. Let's go! Guys, kita sudah sampai nih di Rumah Sakit Tabrani dan hari ini kita akan meliputi nih acara MOU yang diselenggarakan di Rumah Sakit Tabrani. Beserta kita juga akan berbincang-berbincang nih dengan Bapak Direktur Dr. Dovi Septika Faulin MKM. Nah, guys pasti penasaran kan? Yuk ikutin keseruannya. Oke guys, kali ini kita bersama Bapak selaku Direktur Rumah Sakit Tabrani, Bapak Dr. Dovi Septika Faulin MKM. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit nih bersama Dr. Dovi. Halo, selamat pagi Bapak Dovi. Pagi. Apa kabar Bapak Dovi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah nih, kita dari jurnalis LP3I Pekanbaru ingin berbincang sedikit nih kepada Bapak Dovi ya. Menurut Bapak nih, ada nggak sih tips untuk lolos, tips kompetensi agar lolos di dunia kerja? Ya, kalau menurut saya sih selama ini yang kita lihat dari beberapa perekrutan ya, mulai dari interview, mulai dari testing dan sebagainya, psikologis dan sebagainya. Yang pertama harus percaya diri dulu. Percaya diri. Ya kan, percaya diri artinya apapun yang kita hadapin, kita harus yakin dengan apa yang kita jawab. Gitu. Yang kedua, yakinkan bahwa setiap jawaban yang kita keluarkan itu adalah benar-benar jujur dari dalam diri kita sendiri. Ya. Artinya kalau kita mengatakan A bisa, ya memang itu memang bisa. Tapi kalau misalnya memang hal itu kita tidak bisa lakukan, ya katakan tidak bisa kita lakukan. Karena itu merupakan penilaian tersendiri. Dan yang ketiga tadi ya. Yang ketiga bahwa harus menguasai apa yang menjadi skillnya kita, begitu ya. Karena di dunia pekerjaan kan sesuai dengan kompetensi. Sekarang kan udah dilihat bahwa seseorang itu dinyatakan kompeten bahwa dia ditunjukkan dengan sertifikasi dan ijazah yang dia punya, begitu. Jadi kalau seandainya dia punya sertifikasi dan ijazah yang dia punya, dan dia harus menguasai sertifikasi dan ijazah yang dia punya, begitu. Jangan sampai nanti dipertanyakan ijazah ini memang betul nggak dia begitu, atau memang betul-betul nggak dia kompeten untuk ijazah yang dia miliki. Dibuktikan ya Pak? Iya, begitu. Berarti yang pertama ada percaya diri, yang kedua jujur, yang ketiga skill ya Pak? Iya, betul. Oke, baik. Terus pertanyaan kedua, menurut Bapak menjamin tidak akademik dengan kelulusan ke dunia kerja? Ya. Secara tidak langsung sih kita kan melihat dari akademiknya juga, begitu. Ya, berarti akademik dulu ya Pak? Iya, kalau menurut saya sih akademik itu kan merupakan pintu gerbang masuk untuk dunia kerja, begitu. Kenapa? Ya karena dari sana kita tahu bahwa beberapa potensi bisa kita gali dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan, begitu. Karena kan contoh misalnya dia jurusan sekretaris atau dia jurusan apa ya, accounting misalnya kan. Dari accounting kita bisa lihat tuh mata pelajaran misalnya akuntansi yang dia miliki nilainya bagus, begitu ya kan. Dia menguasai di bidang ini, begitu. Makanya itu tetap harus dikolerasikan dengan apa? Dengan ilmu pada saat dia menjawab wawancara implementasi dan sebagainya. Karena kita kan belum tahu nih, ya kan, sosok si penerima kerja ini seperti apa, begitu. Sosok pekerja ini seperti apa? Dari mana kita dapat? Ya dari kurikulum vitae yang dia miliki, begitu. Kalau kurikulum vitae-nya bagus, itu merupakan kunci utama bisa masuk ke dalam dunia kerja. Oke. Selain skill ya Pak? Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih.
menurut Bapak Dovi ada tantangan ada apa saja tantangan yang bisa muncul dalam dunia kerja? Oke, saat ini yang saya lihat adalah penguasaan teknologi. Ya, itu yang sangat penting di zaman era globalisasi seperti ini, Ya, benar. atau era digitalisasi. Dan banyaknya kita ya tidak expert untuk di situ, begitu. Sekarang semua sudah berubah dari zamannya manual ke zamannya digital, begitu. Serba teknologi Ya, apapun dunia industri, ya kan. Artinya si pekerja harus menguasai ya minimal teknologi seperti komputer, ya email, ya jangan sampai hal-hal yang seperti itu nggak dikuasai, begitu. Sayang sekali begitu, karena ya dunia kerja harus menggunakan email. Malah zaman sekarang kita udah menggunakan telemarketing, begitu. Ya, orang udah promosikan bukan dalam bentuk brosur, udah dalam bentuk media sosial, dalam bentuk digital, begitu. Jangan sampai memang betul-betul ini kunci utama kalau memang mau berhadapan dengan dunia pekerjaan saat ini. Dan yang terpenting juga apa? Apa yang membedakan kita dengan pesaing lainnya, begitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Ya, Anda harus punya beda, begitu. Kayak personal branding ya. Ya, sama dengan kita masing-masing punya, kita sama-sama jurusan akuntansi. Jadi pertanyaan, si A punya skill akuntansi, apa yang membedakan dia dengan si B? Kalau sama-sama aja ngapain kita ininya, begitu. Betul. Artinya dia harus punya kelebihan. Ada sesuatu yang bisa ditonjolkan. Inilah yang menjadi nilai ukur bagi suatu perusahaan. Begitu. Berarti ada ciri khas sendiri, kelebihan sendiri ya, Pak. Makanya itu kadang-kadang di kita di dunia bisnis ya, mereka lebih simpel untuk mendapatkan orang-orang yang memang udah punya pengalaman dibandingkan yang belum. Tapi Anda yang belum punya pengalaman jangan kecil hati, begitu. Anda harus punya nilai lebih. Ya, contoh misalnya Anda punya skill tambahan ya, misalnya dalam bentuk pelatihan A, punya kompetensi B, punya kompetensi C. Ini bisa didukung nih, sehingga walaupun kita tidak punya pengalaman, tapi secara skill dan kompetensi kita bisa bisa bersaing dengan yang punya pengalaman. Itu contoh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dovi yang senang nih men-sharing ilmu yang bagus kepada kita. Semoga ilmu yang Bapak Dovi sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih Bapak Dovi, semoga Bapak Dovi sehat selalu. Oke guys, selesai sudah acara kita menyaksikan MOU dan mewawancarai Bapak Dr. Dovi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan merasakan keseruannya. Oke, saya Naudi beserta kru dari Jurnalis LP3 Pekanbaru pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.